mau record dulu ya. Baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam hari ini kita kembali bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Kita masih di doktrin gereja. Jadi dalam doktrin gereja kita akan berbicara masalah pernikahan Kristen ya. Jadi ada banyak pernikahan di muka bumi ini, tetapi kita akan melihat pernikahan yang pernikahan Kristen itu seperti apa, dan pernikahan Kristen yang berdasarkan Alkitab itu seperti apa. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang pernikahan Kristen Alkitabiah, jadi yang sesuai dengan Alkitab. Dan ini adalah bagian pertama. Kenapa? Karena ketika saya mempersiapkan bahan, rupanya pernikahan Kristen ini bisa kita bahas dalam minimal 2 kali pertemuan, gitu. Karena ada banyak hal yang bisa kita bahas, dan ada banyak hal yang sangat berarti untuk kita pahami. Jadi saya pikir dibagi saja, daripada waktunya terlalu panjang, sampai untuk selesaikannya mending dibagi 2 atau 3 kali pertemuan. Entah 2 atau 3, nggak tahu. Yang jelas bahwa ini adalah bagian pertamanya. Nah ini yang kita bahas ya. Baik. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga malam hari ini kami bisa kembali untuk belajar firman-Mu, memberi hikmat dan pengertian bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya. Oke, ya kita akan mulai. Kita sudah selesai berdoa. Ini adalah pernikahan Kristen Alkitabiah bagian pertama. Ya. Yang pertama, bahwa kita dapatkan di Alkitab Tuhan merancangkan pernikahan. Dari sejak semula Tuhan merancangkan pernikahan. Itu kita dapatkan di banyak ayat firman Tuhan. Misalnya di dalam Matius pasal 19 ayat 4 sampai 6, di sini dikatakan, jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Nah, jadi Tuhan Yesus menjawab, dia bilang, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, dan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan?" Jadi ini mengacu kepada apa? Mengacu kepada penciptaan manusia pertama, Adam, laki-laki, dan setelah itu Tuhan menciptakan perempuan. Nah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, coba kita lihat. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini ayat yang sering dikutip ketika misalnya orang membuat undangan pernikahan. Nggak tahu ketika khotbah tentang pernikahan atau khotbah di saat pernikahan. Ini ayat ini sering dikutip atau sering dibaca atau sering dikhotbahkan. Nah, kenapa? Karena memang ayat ini membicarakan tentang rancangan Tuhan terhadap pernikahan. Dan dari ayat 4 ini kita dapatkan, dikatakan bahwa sejak semula Ia, Allah, menjadikan laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan itu akan meninggalkan ayahnya dan akan meninggalkan ibunya serta bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini dapatkan bahwa memang Tuhan sudah merancangkan waktu Dia menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Ini akan dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Yang tadinya dua akan menjadi satu dalam satu ikatan yang disebut dengan pernikahan. Nah, karena itulah kita percaya bahwa Tuhan merancangkan pernikahan. Dan rancangan pernikahan ada sejak semula, bahkan sejak penciptaan. Jadi Tuhan merancangkan, Tuhan menginginkan ada pernikahan manusia di muka bumi ini. Ya, jadi Tuhan yang merancangkan pernikahan. Ya. Dan kita tahu bersama bahwa dunia dan ciptaan Tuhan itu terjadi begitu indahnya. Ya, segala sesuatu teratur, segala sesuatu itu sempurna, segala sesuatu indah, itu dalam rancangan Tuhan. Gitu. Itu dalam rancangan Tuhan. Contohnya misalnya alam semesta.
Di dalam Roma berkata bahwa sekalipun orang tidak mengenal Allah, tapi ketika orang melihat alam ciptaan Tuhan, seharusnya mereka mengetahui ada Allah. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan begitu indah, ciptaan Tuhan begitu sempurna, ciptaan Tuhan begitu mulia, begitu tertata, teratur, sehingga kalau manusia merusak, atau mengelola dengan salah, maka itu akan menjadi kacau. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan merancang segala sesuatu di muka bumi ini. Itu kita percaya. Dikatakan dalam Ayub bahwa Tuhan memberikan batas kepada air laut, sampai di sinikah engkau. Jadi Tuhan membatasnya, katanya. Ya. Artinya semua dalam rancangan Tuhan. Dan karena itu juga kita percaya bukan hanya alam ciptaan ini Tuhan rancangkan, tapi pernikahan juga adalah rancangan Tuhan. Nah, karena Tuhan yang merancangkan pernikahan, tentu ya kita pasti akan mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan di dalam Yesaya berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jadi ketika Tuhan merancang sesuatu, pasti itu baik, pasti itu indah, pasti itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam pernikahan juga demikian. Ketika Tuhan merancangkan pernikahan, pasti Dia memberikan petunjuk-petunjuk seperti apa pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan, agar pernikahan itu menjadi pernikahan yang bahagia, agar pernikahan itu menjadi sesuatu hal yang indah, agar pernikahan itu bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, karena itulah sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, ya, kita harus mencari dari Alkitab apa petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan bagaimana setelah kita mengetahui petunjuk itu, kita mau hidup seturut dengan petunjuk Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Alkitab. Ya, karena kita tahu Tuhan merancangkan pernikahan, pasti Dia memberikan petunjuk dalam rancangan itu agar kita ikuti rancangan itu, agar pernikahan menjadi satu pernikahan yang indah. Demikian sebaliknya, ketika kita lari dari rancangan Tuhan, tidak taat pada rancangan Tuhan, maka pernikahan bukanlah satu hal yang indah. Itu yang sering terjadi, ya, di muka bumi ini. Ya. Rancangan Tuhan dalam pernikahan, yang pertama adalah pernikahan yang Tuhan rancangkan adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Di dalam khotbah pernikahan sering sampaikan ini, bahwa yang benar rancangan Tuhan adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Mungkin Anda bertanya, iyalah namanya menikah antara laki-laki dan perempuan gitu. Ya, kita bilang ini, coba lihat ya ayatnya. Masih di Matius pasal 19 ayat 4 sampai 6, tapi kita baca di ayat 4-nya saja. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan. Karena itulah pernikahan yang benar adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Ya, mungkin Anda berkata, oh itu kan tidak perlu dibahas lah, orang tahu lah namanya menikah itu antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Ya kita bilang, sebenarnya itu perlu dibahas. Gitu. Dan itu perlu ditekankan di dalam pengajaran gereja, itu perlu ditekankan di dalam tiap-tiap diri orang percaya. Bahwa pernikahan yang benar, sesuai petunjuk Tuhan, ada antara laki-laki dengan perempuan. Mengapa? Karena memang hari ini banyak kesalahan yang terjadi di dalam pernikahan. Gitu. Ya, di mana sering terjadi kita misalnya menemukan kesalahan yang namanya LGBT. Ya. Apa itu LGBT? L itu lesbian. Ya. L itu lesbian. Ya. Lesbian itu apa? Itu? Lesbian, ya. G itu L lesbian, gay, B itu biseksual, T itu transgender. Ya. Jadi rupanya kelompok LGBT, ya, ini mereka sedang memproklamirkan diri bahwa pernikahan tidak harus antara laki-laki dan perempuan. Ya. Mereka bilang pernikahan antara perempuan dengan perempuan atau sering disebut dengan lesbi, ya, atau gay antara laki-laki dengan laki-laki, atau biseksual, atau bisa laki-laki bisa dengan perempuan, atau ada yang namanya transgender. Ya. Jadi dia laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Dan ini terjadi, gitu kan.
di dunia sekuler ini sering kita temukan ya. Nah, antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu juga terjadi di zaman Alkitab. Ya, nah kalau Anda baca di Alkitab ditemukan ada laki-laki dengan laki-laki. Memang mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya. Ya, birahi katanya dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu terjadi di zaman Alkitab. Gitu. Apalagi di zaman sekarang ini. Dan di zaman media massa ini, itu semakin diekspos, gitu, diekspos. Mereka tidak malu-malu lagi, karena mereka menganggap bahwa itu bukan dosa, mereka hanya menganggap itu hanya kelainan, atau namanya orientasi yang menyimpang, gitu. Yang maksudnya yang normalnya laki dengan laki-laki, tapi mereka menyimpang laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau laki-laki dengan perempuan, dan dengan laki-laki, atau biseksual. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Gitu. Dan mungkin Anda berkata, oh itu kan terjadinya di dunia sekuler, bukan di dalam gereja, bukan di dalam kekristenan. Gitu. Nah, nanti kita akan dapatkan bahwa rupanya ada banyak kasus terjadi dalam kekristenan. Gitu. Dan bukan hanya dalam kekristenan, ada gereja yang meneguhkan pasangan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Bahkan yang lebih parahnya adalah ada hamba Tuhannya, ya, atau disebut dengan pastor, ya hamba Tuhan atau pastor atau gembalanya, yang nikah misalnya gembala laki-laki, dia nikah dengan laki-laki. Gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Gitu kan. Maka kita bilang bahwa itu bukan rancangan Tuhan. Walaupun kita anggap ini sederhana, pernikahan antara laki-laki dan perempuan itulah kehendak Tuhan. Tapi kita perlu sampaikan ini, karena banyak kejadian, ya, di muka bumi ini, terutama di negara-negara barat, di Indonesia, banyak gitu. Antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Yang kedua, bukan dengan manusia. Nah, jadi, entah kenapa, gitu. Ada orang yang hari ini menganggap pernikahan tidak harus dengan manusia. Saya pernah dapatkan ada orang menikah dengan pohon. Ada orang menikah misalnya dengan binatang peliharaannya. Hari ini, beberapa hari terakhir ini, katanya di Gersik, lagi viral gitu kan, menikah antara laki-laki dengan kambing. Dia lebih nyaman katanya dengan kambing. Ada yang menikah dengan boneka, ada. Ya, ada yang menikah dengan apa gitu. Kok bisa seperti itu gitu kan? Ya, kita bilang mereka keluar dari rancangan Tuhan. Jadi dengan manusia tetapi satu jenis, ya. Atau bukan dengan manusia gitu. Nah, ini coba Anda lihat ini ya, coba Anda lihat ada homoseksual ada dalam gereja. Nah, ini terjadi tahun 2011 ya, di mana ini bukan hanya ini bukan hanya terjadi dalam gereja, tetapi yang parahnya adalah yang botak ini pasturnya gitu, atau pendetanya ya, dibilang pendeta gay asal Malaysia ya. Ngeo Bon Lin yang rambut pelontos ini menikah dengan pacar sesama jenisnya. Seorang produsen musik asal kota New York, Amerika Serikat bernama Phineas Newborn pada tahun 2011 gitu. Anda bayangkan di Malaysia ini. Laki-laki dengan laki-laki, bahkan ini pendeta, gitu, pendeta gay, gitu. Dan tentu banyak jemaatnya pasti gay, gitu. Jadi bukan hanya gereja menyetujui, bahkan pemimpin gerejanya melakukan hal itu, gitu. Ini terjadi, gitu kan. Maka kita bilang itu penting kita sampaikan bahwa yang benar antara laki-laki dengan perempuan, ya itu, atau perempuan dengan laki-laki, ya. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Nah, ini homoseksual ada dalam gereja. Nah, selanjutnya ini ada pernikahan ya di luar negeri gitu kan. Ini antara perempuan dengan perempuan gitu. Ini perempuan dengan perempuan gitu. Nah, ini bukan mereka umumkan di luar, tetapi mereka umumkan di gereja. Dan Anda lihat ini banyak orang yang hadir, artinya orang yang menyetujui gitu, menyetujui ajaran di mana perempuan bisa menikah dengan perempuan gitu. Tetapi kita berbicara masalah rancangan Tuhan, Tuhan bilang bahwa sejak semula dia menciptakan laki-laki dengan perempuan. Dia tidak menciptakan laki-laki dengan laki-laki. Dia tidak menciptakan perempuan dengan perempuan. Dia menciptakan Adam dan menciptakan Hawa. Adam laki-laki dan Hawa adalah perempuan. Nah, ini rancangan Tuhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rancangan Tuhan dalam pernikahan adalah pernikahan bersifat monogami atau pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada memang pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
Tetapi ada pernikahan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan. Nah, itu yang disebut dengan istilah poligami. Ya, jadi poli itu banyak, gami itu pernikahan banyak. Ya, jadi dan poligami itu adalah pernikahan banyak antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan. Tetapi ingat, ayat yang baru saja kita baca tadi, di dalam Matius pasal 19 ayat 4 sampai ayat 6 berkata, sejak semula dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia menciptakan Adam dan dia menciptakan Hawa. Dia tidak menciptakan Adam dengan beberapa Hawa, ya, tapi dia menciptakan satu Adam, satu laki-laki Adam, dan satu perempuan Hawa. Dan inilah yang mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan Kristen yang sesuai dengan rancangan Tuhan adalah pernikahan antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Bukan poligami dan juga bukan poliandri. Ya, apa itu poliandri? Poliandri itu adalah pernikahan antara satu perempuan dengan beberapa laki-laki. Ya. Saya pernah baca katanya di India itu ada satu wanita menikah dengan 4 laki-laki gitu. Jadi itu namanya poliandri. Ya, jadi satu pria dengan satu wanita dengan 4 pria. Gitu. Dan kebetulan bisa akur, damai. Gitu. Kenapa? Karena katanya banyak perempuan itu menikah dengan 4 pria dan 4 pria itu rupanya saudara kandung mereka. Gitu. Jadi dia menikah dengan 4 orang bersaudara. Gitu, bersaudara. Tetapi apa yang terjadi katanya ketika dia hampir melahirkan anak, mereka bingung ini anak siapa gitu kan? Ya, mereka bingung ini anak siapa gitu kan? Karena apa? Karena terjadi poliandri. Tapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Pernikahan dalam Kristen adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan. Nah itu yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Oke. Terus, nah mungkin Anda berkata, bukankah dalam Alkitab ada beberapa kasus poligami ya, di dalam Alkitab. Ya, misalnya siapa? Yakub misalnya. Ya. Abraham. Ya. Dia yang paling terkenal poliandri yang terbanyak siapa? Salomo. Ya, itu kan poligaminya banyak sekali gitu kan. Ya, Yakub berpoligami, kan? Abraham berpoligami katanya. Terus Salomo berpoligami gitu kan. Nah, ini bagaimana gitu? Kita bilang begini ya, kita harus melihat Alkitab secara keseluruhan ya, kita harus melihat Alkitab secara keseluruhan ya. Di banyak ayat Alkitab seperti yang ayat-ayat kita sudah bahas tadi, bahwa Alkitab mengajarkan pernikahan antara satu laki-laki dengan satu perempuan ya, satu laki-laki dengan satu perempuan. Nah kebetulan ada kasus-kasus poligami terjadi dalam Alkitab. Sebenarnya itu Alkitab mencatat bahwa ada kasus di mana tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka melakukan poligami gitu. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan untuk melakukan poligami. Yang Alkitab ajarkan adalah monogami. Ya, tapi Alkitab mencatat memang ada kasus-kasus orang yang melakukan poligami gitu. Dan Anda lihat setiap kali ada poligami, justru Alkitab mencatat ada kekacauan yang terjadi ketika poligami itu terjadi. Misalnya apa? Yakub misalnya. Yakub ya, terjadi kasus poligami sehingga terjadi serang antara istri satu dengan yang lain gitu kan. Nah, Salomo terjadi poligami gitu kan. Dan akibat poligami itulah sehingga Salomo dia mencenderung hatinya kepada berhala-berhala daripada milik istrinya gitu. Nah, jadi iman Salomo yang mantap, orang yang paling berhikmat karena poligami, imannya akhirnya menjadi condong kepada penyembahan berhala gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang bilang, loh di Alkitab itu mengajarkan poligami. Jadi kalau kami poligami cuma 4 atau sampai 11 itu tidak ada masalah gitu. Di Alkitab bahkan ada sampai 700-an. Ya. Istrinya, gundiknya 300-an gitu. Loh, itu lebih banyak lagi. Nah, kita bilang begini. Itu Alkitab mencatat dengan benar. Artinya Alkitab mencatat bahwa benar terjadi poligami yang dilakukan oleh Salomo. Benar terjadi poligami yang dilakukan oleh Yakub. Benar terjadi poligami yang dilakukan oleh banyak tokoh Alkitab. Tetapi Alkitab mencatat dengan benar, tapi bukan mencatat sebagai kebenaran yang harus kita lakukan. Gitu. Kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab apa? Pernikahan adalah monogami. Dan Alkitab memperlihatkan kepada kita dampak negatif terjadi karena poligami itu. Nah, jadi itu ya.
Jadi ingat bahwa Alkitab tidak mengajarkan sebagai kebenaran yang harus kita tiru, tapi justru Alkitab mencatat kebenaran bahwa pernikahan yang sesungguhnya yang benar itu adalah monogami. Ya, walaupun ada kasus poligami dalam kitab, itu bukan contoh yang harus kita tiru. Itu ya. Coba kita lihat lagi bahwa rancangan Tuhan yang ketiga tentang pernikahan adalah pernikahan itu seumur hidup. Ya, jadi pernikahan itu seumur hidup. Jadi ketika laki-laki dan perempuan berdiri di hadapan jemaat, berdiri di hadapan Tuhan, mengucapkan janji pernikahan, ya, atau sering orang bilang janji suci pernikahan, ya, janji pernikahan, gitu kan? Maka ketika diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, itu adalah kontraknya seumur hidup, ya, seumur hidup. Ya, artinya sampai maut memisahkan. Ya, jadi sampai maut yang memisahkan. Ya, jadi coba kita lihat ayatnya. Misalnya di dalam Matius pasal 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, maksudnya pernikahan seumur hidup, maksudnya apa? Yang pertama adalah pernikahan itu sampai batas akhir kehidupan. Nah, oleh sebab itulah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 39 berkata, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi, istri atau suami terikat selama suaminya atau istrinya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang percaya. Nah, jadi maksudnya adalah Paulus bilang bahwa pernikahan itu kontraknya seumur hidup. Tidak boleh diceraikan oleh manusia, sampai salah satunya meninggal, entah istrinya meninggal atau suaminya meninggal, berarti sampai disitulah kontrak pernikahan. Nah, karena kontrak pernikahan seumur hidup, kalau salah satu pasangannya meninggal, dan yang pasangan yang hidup ini ingin menikah lagi, itu tidak ada masalah. Gitu. Karena kontraknya sudah habis ya, dengan pasangannya itu. Nah, karena itulah kita bilang bahwa karena pernikahan seumur hidup inilah, maka kita sebagai orang percaya harus pegang ini, kita harus memegang ini. Dan karena kita memegang konsep bahwa pernikahan adalah seumur hidup, ya, maka dalam memilih pasangan, jadi dalam memilih pasangan kita harus hati-hati, gitu kan. Karena ini satu kali untuk selamanya. Gitu. Kalau misalnya pilih baju, salah pilih baju masih bisa ditukar, gitu. Salah pilih misalnya salah pilih apa gitu, motor misalnya, ya masih bisa diganti gitu kan. Salah pilih apa gitu, masih dampaknya mungkin jangkanya jangka pendek, tapi kalau salah pilih pasangan, ya, maka ini salahnya seumur hidup. Gitu. Salahnya seumur hidup. Nah ini makanya kita bilang ini harus kita pahami dulu, bahwa tidak boleh dipisahkan oleh manusia karena sudah dipersatukan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kontraknya seumur hidup. Nah, itu ya rancangan Tuhan ya. Dan yang ketiga, pernikahan agar menjadi contoh, ya, agar menjadi contoh. Jadi maunya Tuhan ketika ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama lahir baru menikah, bukan hanya sekedar mereka menikah untuk mempersatukan atau untuk mensahkan pernikahan mereka di mata dunia atau di mata orang lain, tetapi ketika mereka berkomitmen untuk menikah, sebenarnya ada satu komitmen mereka juga di hadapan Tuhan, gitu. Agar pernikahan ini bisa menjadi contoh atau menjadi teladan atau menjadi gambaran. Ya, gambaran tentang apa? Gitu. Coba kita lihat. Kita mengajarkan bahwa pernikahan Kristen itu menjadi contoh atau pola atau tipologi antara Allah dengan jemaat. Nah, bisa lihat, kita baca ayatnya. Dia bilang, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi di Alkitab sering digambarkan bahwa mempelai laki-laki itu adalah Kristus dan mempelai perempuan itu adalah jemaat. Dan Kristus dengan jemaat itu begitu indahnya digambarkan di dalam Alkitab. Nah, dia bilang apa?
hai istri tunduklah kepada suamimu. Seperti apa? Seperti jemaat, ya, Kristus tunduk kepada Allah, gitu kan. Ya. Terus, karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya keinginan Tuhan dengan hadirnya keluarga orang percaya di tengah-tengah jemaat, ya, atau di tengah-tengah dunia ini untuk bisa menggambarkan keindahan hubungan antara Allah dengan jemaatnya, antara Kristus dengan mempelai perempuannya. Gitu. Ya, seberapa besar Kristus mengasihi mempelai perempuannya atau jemaatnya, dia rela mati bagi jemaatnya. Gitu. Ya, seberapa perempuan tunduk kepada laki-laki seperti, ya, dia bilang jemaat tunduk kepada Allah. Gitu. Nah, kenapa? Karena pernikahan itu menjadi teladan atau menjadi contoh pola, tipologi antara Allah dengan jemaatnya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menginginkan ada keindahan yang terjadi di dalam pernikahan Kristen untuk bisa menggambarkan kira-kira seperti itulah keindahan antara Allah dengan jemaatnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda baca misalnya kitab Kidung Agung, ya, dan ada banyak kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, Tuhan sering mengilustrasikan, kayak misalnya Hosea, gitu, mengilustrasikan antara Allah dengan jemaatnya, Allah dengan umatnya. Dia bilang, aku cemburu kepada kamu, hai putri-putri Sion. Ya. Jadi Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pribadi, ya, yang digambarkan antara seperti laki-laki dengan perempuan. Gitu. Dia cemburu katanya. Ya, karena apa? Karena mereka berzina dengan berhala-berhala. Maksudnya mereka mengabaikan Tuhan. Nah, kalau Salomo menggambarkan dalam Kidung Agung betapa indahnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan seperti antara Allah dengan jemaatnya yang saling mengasihi, ya, yang saling mendukung. Dan itu yang Tuhan inginkan terlihat oleh orang di sekitar kita. Seperti inilah hubungan mesra antara Allah dengan jemaatnya, antara laki-laki dan perempuan yang indah, yang saling mengasihi dan saling memberi, gitu kan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi, ketika kita mengucapkan janji pernikahan, semua ada keinginan Tuhan agar menjadi contoh, ya, agar menjadi tipologi antara Allah dengan jemaatnya. Makanya di sini katanya rahasia ini besar, tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Gitu. Nah, ya, terus untuk apa lagi? Ya, contoh atau apa lagi bagi generasi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada laki-laki dan perempuan ya, mengucapkan janji suci, ya, janji pernikahan di hadapan jemaat, ya, sebenarnya tanpa mereka sadari, pada saat itu mereka sedang berkata bahwa lihatlah seperti kami, lihatlah seperti kami. Makanya kalau kita ada hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang atau mempelai yang tidak diteguhkan di depan jemaat, tetapi khusus bagi mereka yang diteguhkan di hadapan jemaat, mereka sebenarnya ingin bersaksi atau ingin memberikan suatu gambaran kepada anak-anak muda yang lain. Tirulah seperti kami. Tirulah seperti kami apa? Kami menikah antara laki-laki dengan perempuan, yang pertama. Tirulah seperti kami apa? Bahwa kami, ya, telah menjaga kekudusan sampai pada pernikahan. Tirulah seperti kami. Seperti kami apa? Sama-sama mencari orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, dan ketika mereka masuk dalam pernikahan, adanya hubungan yang indah, ada hubungan yang harmonis, ada hubungan yang hangat antara suami dan istri, ada hal yang romantis, ada hal yang indah, itu bisa menjadi pola bagi generasi atau anak muda yang lain. Ingin berkata, nanti kalau kami menikah, kami mau seperti keluarga A, kami mau seperti keluarga B, di mana suaminya begitu mengasihi istrinya begitu
setia, begitu taat kepada suaminya, gitu kan. Nah itu indah sekali, gitu kan. Sehingga itu menjadi pola, menjadi contoh bagi generasi yang anak-anak muda yang lain, gitu. Agar mencari, oh kalau gitu saya harus mencari orang yang percaya Tuhan. Karena saya melihat ada satu hal yang indah dan keluarga di tengah keluarga yang percaya Tuhan. Nah makanya Alkitab bilang bahwa Tuhan merancangkan pernikahan, ya, untuk apa? Untuk menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Jadi adalah tugas kita, ya, untuk memberikan teladan, memberikan contoh, gambaran seperti apakah pernikahan Kristen itu. Dan itu harus ditemukan di tengah-tengah keluarga Kristen. Jangan sebaliknya. Wah, pernikahannya misalnya sering terjadi kekacauan, suami tidak mengasihi, istri tidak tunduk, dan sebagainya, ada keributan dan sebagainya, sehingga membuat malah generasi muda bilang, waduh, ini sih ngeri-ngeri sedap kalau menikah kalau begini. Gitu. Nah, menjadi satu ketakutan. Jadi kita tidak memberikan hal yang positif atau teladan yang positif bagi generasi yang ada di bawah kita atau anak-anak muda yang sedang melihat pernikahan kita. Coba kita lihat, ada ayat Alkitab berkata, demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, jadi perempuan-perempuan muda, ya, perempuan-perempuan tua yang sudah menikah, ya, laki-laki tua yang sudah menikah, itu harus memberi contoh yang bisa dilihat di dalam pernikahan kepada anak-anak muda yang sedang mencari pasangan mereka. Nah, itu yang maunya Tuhan. Bahwa kita menjadi teladan atau contoh bagi generasi selanjutnya. Ya. Terus, apalagi? Ya, menghasilkan keturunan, ya, atau beranak cucu. Ya. Jadi, tujuan Tuhan merancangkan pernikahan adanya keturunan. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 8 berkata, Allah memberkati mereka. Siapa mereka ini? Adam dan Hawa, ya. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu rancangan Tuhan dalam pernikahan, bahwa pernikahan itu akan menghasilkan keturunan. Ya. Maka di sini bilang beranak cucu dan bertambah banyak. Bahkan ini adalah perintah Tuhan. Ya. Yang pertama, di dalam 28 ini beranak cucu. Baru kuasilah ikan, kuasilah burung, dan segala binatang. Tapi hal yang pertama adalah beranak cucu. Nah, mengapa ini kita perlu bahas, ya, bahwa itu menghasilkan keturunan? Yang pertama, karena memang ini adalah perintah Tuhan. Yang kedua, karena ada banyak orang hari ini, ya, yang menganggap pernikahan tidak harus punya keturunan. Gitu. Bahkan sebelum menikah, mereka bertanya, kamu kalau menikah mau punya anak enggak? Kalau kamu mau punya anak, saya tidak mau menikah dengan kamu. Tapi kalau kamu mau tanda tangan suatu perjanjian bahwa kita tidak harus punya anak, oke, gitu kan. Kenapa? Karena kalau punya anak itu menghabiskan waktu, membuat repot. Kalau punya anak itu nanti akan saya bisa berhenti dari karir saya, dari pekerjaan saya dan sebagainya. Gitu. Itu akan mengalami kesulitan demi kesulitan, gitu. Itu yang terjadi katanya di Singapura hari ini, gitu kan. Dan ada beberapa negara katanya resesi. Resesi apa? Resesi pernikahan. Di Cina juga katanya mengalami itu, penurunan. Gitu kan. Kenapa? Karena di Jepang juga katanya. Ada banyak generasi-generasi yang bilang, oke, kami mau menikah. Oke, saya mau menikah. Tapi kalau saya mendapatkan pasangan yang berkomitmen untuk dalam pernikahan itu tidak menghasilkan keturunan. Nah, padahal Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Gitu. Ya, penuhilah bumi. Gitu. Ya, jadi Tuhan menginginkan ya, dalam pernikahan itu ya menghasilkan keturunan. Ya, jadi menghasilkan keturunan atau beranak cucu. Ya. Jadi tidak boleh menghindari untuk tidak punya anak, ya, atau menghindari tidak punya anak. Dan keturunan yang Tuhan maksud juga adalah keturunan yang nantinya menjadi generasi penerus kebenaran di muka bumi ini. Itu yang Tuhan inginkan. Ya mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan misalnya ada pernikahan yang tidak menghasilkan keturunan? Ya kita bilang memang ada banyak
Karena ada beberapa pernikahan yang tidak menghasilkan keturunan. Nah, tapi kan bicara masalah keturunan, itu adalah urusannya dengan Tuhan. Urusannya dengan Tuhan, ya itu adalah kedaulatan Tuhan, gitu kan. Ya, tetapi yang saya maksud di sini adalah jangan ada orang yang berpikir, ya, menikah oke, tapi menghindari untuk punya keturunan, itu yang saya maksud. Ya, itu yang tidak boleh. Karena Tuhan menginginkan dalam pernikahan, ketika dia menjadikan Adam dan Hawa dan mempersatukan mereka dalam pernikahan, maka di ayat 8 muncul Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya. Orang bilang, oh, tapi kan bumi sekarang sudah semakin banyak orang, gitu, semakin banyak orang, gitu. Ya nanti bagaimana? Ya ini sudah hampir penuh, makanya saya tidak perlu tambah lagi supaya penuh. Kita tidak. Gitu. Tidak, sebenarnya bumi masih banyak sekali kosongnya. Hanya beberapa persen aja bumi ada penduduknya. Jangankan bumi, Kalimantan. Ya. Berapa persen sih Kalimantan? Gitu. Kalau Anda lihat di peta yang sudah terisi, gitu kan. Ya, berapa banyak daerah-daerah yang belum terisi, gitu kan. Ya, tidak mungkin lah sampai penuh. Gitu. Jadi, intinya adalah Tuhan merancangkan dalam pernikahan itu menghasilkan keturunan. Dan keturunan yang Tuhan mau adalah keturunan yang bisa meneruskan kebenaran di muka bumi ini. Itu maunya Tuhan. Terus kita juga dapatkan bahwa di Alkitab ada orang yang tidak menikah. Ya, jadi ada orang yang tidak menikah, rupanya ada beberapa sebab. Ya. Yang pertama, coba kita lihat ya, kasusnya di dalam Matius pasal 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi ada orang yang tidak kawin. Jadi kalau ada yang tidak kawin, kenapa? Karena katanya memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah, maksudnya ini kemungkinan ini adalah ada satu kecacatan atau ketidaksempurnaan ya sejak dari dalam kandungan sehingga menyebabkan orang itu tidak bisa menikah atau tidak bisa kawin. Ya. Nah, entah itu misalnya ada kecacatan fisik atau ada satu kondisi kesehatan atau kondisi tubuhnya yang menyebabkan orang itu memang tidak bisa menikah atau tidak bisa kawin. Ya, ada orang begitu. Dan dia bilang ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, ini dijadikan demikian oleh orang lain gitu. Ada kasus-kasus tertentu, terutama di zaman-zaman dulu, ya kayak zaman-zaman ini, zaman-zaman kerajaan itu, katanya kasdim itu, penjaga-penjaga raja itu, biasanya mereka dikebiri atau dibuat menjadi tidak bisa kawin. Ya. Kenapa gitu ya? Karena katanya orang yang paling dekat dengan raja adalah mereka. Dan kalau misalnya mereka menikah, punya keturunan, mereka bisa kudeta gitu, ya, untuk merebut kerajaan dan nantinya akan diwariskan kepada anak mereka. Kalau misalnya mereka dikebiri, tidak punya anak, biasanya hasrat untuk merebut kekuasaan itu tidak ada, gitu kan? Karena buat siapa lagi, gitu kan? Nah, sebentar misalnya dia sudah tua, sebentar dia mati, buat apa saya rebut kerajaan? Makanya biasanya dibuat oleh orang tidak bisa kawin. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Ya, jadi ada orang yang tidak bisa kawin karena lahir dalam kondisi tidak bisa menikah. Ya. Ada orang yang dijadikan oleh orang lain, ya, terutama zaman-zaman dulu, gitu, dikebiri mungkin ya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, karena kerajaan surga. Oleh karena kerajaan Allah, oleh karena pelayanan, ya, ada orang yang tidak kawin, gitu kan, ya, tidak menikah, gitu kan. Dan itu tercatat di dalam 1 Korintus pasal 7, gitu. Ya, jadi ada dalam 1 Korintus pasal 7, Paulus dalam pasal 8 berbicara tentang ada orang yang karena kerajaan surga, karena pekerjaan Tuhan dia tidak menikah, ya, tidak menikah. Nah, sehingga ayat ini ya sering digunakan oleh kelompok Katolik yang berkata bahwa mereka benar, gitu kan. Pastor tidak boleh menikah, suster tidak boleh menikah, gitu. Ya, uskup, paus pun dilarang untuk menikah, gitu. Kenapa? Karena kerajaan surga, katanya. Ya, jadi dilarang untuk menikah atau namanya hidup tanpa pernikahan atau hidup selibat, ya. Hidup tanpa pernikahan. Oleh karena pelayanan, oleh karena kerajaan surga, oleh karena kerajaan Allah misalnya. Mereka tidak pelayanan. Nah, ini yang diambil oleh kelompok Katolik. Sehingga pastor, suster, ya imam-imam Katolik mereka tidak menikah. Nah, kita bilang
Sebenarnya ayat ini tidak mengajarkan demikian. Ya. Kenapa? Karena apa yang diterapkan oleh gereja Katolik berbeda dengan ayat ini. Gitu. Kalau gereja Katolik itu melarang orang, siapapun imamnya, siapapun biarawannya atau biarawatinya, itu tidak boleh menikah. Dilarang menikah. Ya, dilarang menikah. Tetapi, ya, kalau yang di Alkitab ini, di kejadian Matius 19 ayat 12 ini dibilang apa? Membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Jadi bukan karena dilarang, tapi oleh kemauannya sendiri. Ya, bukan karena aturan gereja, tetapi oleh kehendaknya sendiri. Ya. Misalnya dia ingin memfokuskan dalam pelayanan, dia tidak menikah karena dia tahu kalau pernikahan ada banyak hal yang mengalami kesulitan, keterbatasan, ya. Waktunya, tenaganya, dan sebagainya harus dibagikan. Gitu. Tapi dia ingin memfokuskan dirinya dalam pelayanan, sehingga dia memutuskan, oh saya tidak menikah. Ini bukan karena dilarang, tapi kemauannya sendiri. Gitu. Nah, kalau di gereja Katolik itu dilarang. Gitu. Dilarang menikah. Gitu. Kalau misalnya tidak dilarang, pasti imam-imamnya akan menikah, pasti biarawatinya akan menikah, banyak akan menikah. Gitu. Karena dilarang pun banyak yang diam-diam. Gitu. Jadi banyak yang diam-diam. Gitu. Nah, sampai banyak skandal di Australia misalnya, ada skandal pasturnya melakukan tindakan asusila dengan remaja-remaja, dengan anak-anak, gitu kan. Di mana-mana banyak kejadian. Gitu. Kenapa? Karena dilarang. Nah, tetapi Alkitab bilang ada orang tidak kawin karena memang lahir demikian. Yang kedua dijadikan oleh orang lain, itu dikebiri. Yang ketiga adalah karena keinginan sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi ada orang diberikan kemampuan oleh Allah memfokuskan diri pelayanan, berkomitmen untuk tidak menikah. Ya, kita bilang itu bagus sekali gitu kan. Kalau dia diberikan kemampuan untuk itu dan panggilan untuk itu, tetapi bukan karena dilarang. Nah, itu. Ya, karena Tuhan bilang bahwa beranak cuculah bertambah banyak. Nah, jadi itu ya. Terus coba kita lihat lagi. Kalau begitu, konsep pernikahan Alkitabiah itu seperti apa? Konsep pernikahan Alkitabiah itu seperti apa? Nah, coba yang pertama, kita dapatkan bahwa pernikahan yang sah di mata Tuhan itu ada dua hal. Jadi, pernikahan yang sah di mata Tuhan itu ada dua hal. Atau ada dua syarat pernikahan yang sah di mata Tuhan. Yang pertama adalah diumumkan di depan publik. Yang kedua, menjadi satu daging. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernikahan yang sah di mata Tuhan, itu kita dapatkan di dalam Alkitab hanya ada dua. Diumumkan di depan publik dan menjadi satu daging. Mengapa? Karena ada banyak kekeliruan demi kekeliruan yang terjadi di dalam kekristenan. Terutama kekristenan yang masih mempraktekkan sistem keimamatan. Sistem keimamatan, maksudnya apa? Maksudnya menganggap bahwa hamba Tuhannya, gembalanya itu seperti imam. Ya, seperti imam yang bisa memberkati. Ya. Yang bisa memberkati. Ya. Sehingga kalau habis pulang, saya mau selesai kebaktian, angkat tangan, terimalah berkat Tuhan dengan damai sejahtera dan sebagainya. Jadi jemaat buka tangan seolah-olah Tuhan memberkati lewat imamnya, lewat hamba Tuhan itu, dan mereka diberkati. Nah, demikian juga praktek itu dilakukan juga di dalam pernikahan. Jadi pernikahan yang sah oleh banyak gereja dianggap kalau sudah ditumpang tangan atau didoakan diberkati oleh hamba Tuhannya atau pendetanya atau gembalanya gitu. Nah, yang tidak diberkati, yang tidak didoakan ya, oleh gembalanya, oleh hamba Tuhannya, maka dianggap itu tidak sah. Gitu. Ya, dan ini sering terjadi kekacauan. Gitu. Misalnya apa? Misalnya ada orang atau satu keluarga atau suami istri yang tadinya bukan percaya kepada Tuhan, ya. Yang tadinya bukan percaya kepada Tuhan, sudah menikah, tapi mereka belum percaya Tuhan, tiba-tiba mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh gereja, ini dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah karena belum diberkati oleh gereja, gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga pernikahan ini harus diteguhkan ulang, katanya. Diteguhkan ulang, didoakan lagi di gereja baru, pernikahan itu menjadi sah. Nah, pertanyaan kita adalah, kalau sahnya seperti itu, ya harus
didoakan dulu di gereja, harus diberkati dulu oleh hamba Tuhan baru sah. Gitu. Maka pertanyaan kita adalah, kalau misalnya mereka punya anak, ya, di pernikahan mereka sebelum didoakan di gereja, apakah anak mereka tidak sah? Dia sah-sah saja. Gitu. Atau begini, atau kalau konsepnya bahwa pernikahan mereka tidak sah di mata Tuhan, karena belum didoakan di gereja, bagaimana kalau mereka sudah menikah, gitu, bahkan sudah punya anak, sekarang mereka menjadi orang Kristen, gitu kan? Nah tiba-tiba gembalanya bilang atau pendetanya bilang, wah ini pernikahan kalian ini belum sah di mata Tuhan, karena belum didoakan. Ya. Itu adalah pernikahan sebelum kalian percaya Tuhan, itu belum sah. Gitu. Nah, maka harus didoakan dulu baru sah. Gitu. Lalu suaminya bilang apa? Oh ya sudah, mumpung pernikahan kita belum sah, ya udah kita sampai di sini saja gitu. Kalau kita belum sah, saya mau sahkan dengan yang lain gitu, cari gitu. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Atau ada kakek nenek yang di hari tua mereka baru percaya Tuhan, wah ini pernikahan kalian belum sah, anak-anak kalian belum sah, cucu-cucu kalian juga jadi belum sah. Apa seperti itu gitu? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kalau misalnya pernikahan sah, baru kalau sudah diberkati oleh gereja. Bagaimana dengan pernikahan-pernikahan sebelum ada gereja? Bagaimana dengan pernikahan-pernikahan di dalam Alkitab? Ya, apa itu sah? Gitu? Ya, bagaimana dengan pernikahan Adam dan Hawa? Apa itu sah? Gitu? Nah ini yang menjadi masalahnya. Rupanya sebenarnya konsep pernikahan di dalam kekristenan yang sah di mata Tuhan itu harus memenuhi dua unsur atau dua syarat. Yang pertama diumumkan di depan publik, yang kedua menjadi satu daging atau hidup sebagai suami istri. Nah, diumumkan depan publik. Ya. Depan publiknya apa? Ya kita depan publiknya ya terserah gitu. Kalau dia misalnya orang Kristen, ya, kalau dia adalah orang Kristen, gitu, ya depan publiknya adalah jemaat, gitu, depan jemaat. Dan khusus bagi mereka yang bisa menjadi teladan, mereka diteguhkan di hadapan jemaat. Nah, itulah publiknya, gitu. Dan setelah mereka diumumkan depan jemaat, membuat janji pernikahan depan jemaat, mereka pulang, ya, mereka hidup sebagai suami istri, menjadi satu daging, atau terjadi hubungan suami istri atau hubungan seksual, maka itu sudah sah. Gitu. Diumumkan depan publik, baru menjadi satu daging. Nah itu sudah suami istri di mata Tuhan. Gitu. Nah, boleh dibalik enggak? Ya, dibalik maksudnya bagaimana? Menjadi satu daging dulu, baru diumumkan depan publik. Nah, itu enggak boleh. Itu namanya perzinahan. Gitu. Ya, satu daging dulu, baru diumumkan di depan publik. Ya, nah, itu enggak boleh. Itu namanya perzinahan. Kalau hanya salah satunya, diumumkan depan publik, tapi belum menjadi satu daging atau belum melakukan hubungan suami istri setelah diumumkan depan publik, apakah itu sudah sah? Kita bilang belum. Ya, contohnya begini, dan ini sering terjadi kita dengar kejadian-kejadian. Ya. Misalnya gini, hari Minggu misalnya ini pasangan sesama orang percaya kepada Tuhan diteguhkan di gereja. Nah, pas habis itu pulang ya, rombongan mobil pengantin tiba-tiba misalnya mobilnya terjadi kecelakaan terbalik gitu ya. Nah, salah satu pasangannya meninggal. Misalnya suaminya meninggal, istrinya laki-laki meninggal, yang perempuannya hidup. Nah, apakah ini sudah menikah enggak di mata Tuhan? Ya, kita bilang ya baru diumumkan depan publik. Ya secara gereja mereka sudah menikah, ya, tetapi belum menjadi satu daging. Ya, sebenarnya belum pernikahan. Jadi secara ini mereka sudah disaksikan, ya, tapi belum menjadi satu daging. Ya, jadi diumumkan depan publik dulu, baru menjadi satu daging, itu sudah sah di mata Tuhan. Misalnya ada orang dari agama lain, misalnya mereka sudah diumumkan depan publik, menjadi satu daging, ya itu sudah sah di mata Tuhan. Tidak perlu gereja melakukan peneguhan ulang lah, selalu disucikan atau apa, tidak perlu. Ya, yang penting sudah diumumkan depan publik dan menjadi hubungan suami istri. Nah, hanya karena kita di Indonesia ya, jadi catatan sipil biasanya butuh surat keterangan gereja, surat keterangan dari pemuka agama bahwa mereka sudah menikah, gitu kan. Makanya biasanya publiknya adalah tempat di mana dia kepercayaan dia. Nah, kita bilang bahwa itu sah di mata Tuhan ya.
Nah, kalau begitu, kalau Tuhan yang merancangkan pernikahan, maka pertanyaan kita adalah, apa petunjuk Tuhan? Cara kita memilih pasangan. Atau pasangan apa, seperti apakah yang Tuhan kehendaki? Agar kita berada dalam rancangan Tuhan dalam pernikahan. Nah, kita dapatkan ada beberapa syarat yang Tuhan berikan, petunjuk untuk memilih pasangan hidup. Ah, ini penting sekali. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa pernikahan itu adalah satu kali, pernikahan itu adalah pernikahan seumur hidup, kontraknya seumur hidup. Nah, maka memilih pasangan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita salah memilih pasangan, maka salah seumur hidup. Benar memilih pasangan, nah, bagus untuk seumur hidup. Ya, jadi kalau misalnya salah pilih, waduh, nunggu untuk ganti atau nunggu itu apa, tunggu salah satunya meninggal gitu kan. Ya, kalau dia meninggal, kalau kita meninggal dan sempat ganti, ya, begitu kan. Maksudnya kenapa? Karena pentingnya memilih pasangan, kan ini satu kali untuk seumur hidup. Ya. Yang pertama adalah memilih pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi memilih pasangan yang sesuai kehendak Tuhan. Yang sesuai kehendak Tuhan yang pertama adalah harus orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Harus orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Di mana ayatnya? Ya, di Korintus tadi. 1 Korintus pasal 7 ayat 39 berkata apa? Istri terikat selama suaminya hidup. Ya. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi Tuhan bilang, kalau misalnya salah satu pasangan meninggal, boleh menikah lagi. Bebas, kawin dengan siapa saja yang kamu kehendaki. Tetapi, hal yang tidak boleh ditawar, ya, tidak boleh dikompromi. Ya. Kalau masalah yang kita hendaki, nah itu boleh dikompromi. Suku apa, bolehlah. Kamu, posturnya seperti apa, itu urusan kita. Tetapi, yang tidak boleh ditawar, yang tidak boleh dikompromi, agar pernikahan bisa sesuai dengan kehendak Tuhan adalah asal orang itu adalah seorang yang sudah percaya. Asal orang itu adalah seorang yang sudah percaya. Di mana lagi ayatnya? 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sepersamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Kita bilang tidak bisa, pernikahan harus antara orang sama-sama orang yang sudah percaya. Karena tidak bisa disatukan konsep antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang sudah diselamatkan. Orang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya orang percaya kepada Tuhan, tapi carilah orang yang mengasihi Tuhan. Gitu. Di minggu kemarin kita sedikit bahas tentang ini, bahwa Tuhan mau pasangan itu bukan hanya percaya saja. Gitu. Karena percaya itu bicara masalah dia diselamatkan. Dia berada dalam gereja yang benar. Nah, itu percaya. Gitu. Tapi mengasihi Tuhan itu adalah tindakan setelah dia percaya. Nah, seberapa besar pengorbanannya, seberapa besar kasihnya, seberapa besar dia ingin dekat dengan Tuhan, seberapa besar dia berani memberikan waktunya, tenaganya, hidupnya, mungkin uangnya untuk Tuhan. Nah, itu baru kita bilang dia mengasihi Tuhan. Jadi, carilah orang yang percaya, sungguh-sungguh, dan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan biasanya mengasihi Tuhan itu tidak tiba-tiba. Gitu. Kalau tiba-tiba itu biasanya itu hati-hati. Misalnya ada orang tiba-tiba dia mengasihi Tuhan, gitu. Tidak. Gitu. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan itu harus didasar dapat informasi dulu. Pengetahuannya akan firman Tuhan, pengetahuan itu bisa menghasilkan kasihnya kepada Tuhan. Dan dari mana kita tahu orang itu mengasihi Tuhan atau tidak? Ya, minggu lalu sudah saya bahas. Antara mengasihi Tuhan dengan misalnya orang pacaran itu hampir banyak persamaannya. Gitu. Kalau misalnya orang bilang dia mengasihi Tuhan, dari mana kita bisa ukur? Dari mana bisa kita lihat? Kita tidak bisa melihat hati orang. Yang bisa melihat hati itu dia dengan Tuhan. Ya. Kita tidak melihat sampai ke dalam hati.
karena kita tidak bisa melihat sampai ke dalam hati, makanya kadang-kadang kita bisa tertipu gitu. Tetapi apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa nilai orang itu mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, yang kita bisa lihat adalah ada persamaan ya antara misalnya orang mengasihi Tuhan dengan seseorang mengasihi kekasihnya gitu. Nah, kalau misalnya kayak orang pacaran gitu. Kalau orang pacaran biasanya apa? Selalu ingin dekat. Nah, selalu ingin dekat. Ya kalau ada waktu inginnya ketemu, selalu ada waktu inginnya berdua. Nah, jadi kalau orang mengasihi Tuhan harusnya selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara dekat dengan Tuhan? Ya, ingin memuji Tuhan, ingin membaca firman Tuhan. Dia rajin membaca firman Tuhan, dia rajin berdoa, dia rajin bersekutu, rajin berbakti gitu. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau orang pacaran, dia juga ingin ketemu, sering ingin berdua, sering ingin dekat, gitu. Ingin selalu berkomunikasi, gitu kan. Apa-apa ditanya terus, sudah makan belum, sudah apa belum, kamu tak apa, terus apa? Ada perhatian. Ada keinginan bagi dia untuk menyenangkan pasangannya. Dia mencari tahu apa yang pasangan saya senangin, gitu. Apa ya, maksudnya pacarnya ingin senang, yang suka, yang ingin apa, makanan kesukaannya apa, warna kesukaannya apa, hobinya apa. Oh, dia suka makan rujak. Wah, nanti kalau saya datang saya akan beli rujak misalnya gitu. Oh, dia sukanya apa? Oh, dia sukanya kadonya ini misalnya. Dia cari. Nah, ada orang suka misalnya boneka Doraemon. Wah, dia cari di mana-mana pas ulang tahun kasih itu. Ya, walaupun misalnya sulit dicari atau mahal, enggak apa-apa dia beli gitu kan. Yang penting dia senang, pasangannya senang gitu. Nah, itu demikian juga kita dengan Tuhan, kita cari apa kehendak Tuhan, apa yang maunya Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Dan kita juga ingin seperti itu. Adanya pengorbanan juga. Ya, kayak tadi, dia senang ini boneka, dicari. Dia berani bayar, beli. Ya. Ada pengorbanan waktunya, tenaganya, ingin dekat dan sebagainya. Demikian juga dengan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita jangan tertipu. Hanya orang percaya saja. Jangan. Cari orang yang sungguh percaya. Kalau dia bukan percaya, jangan gitu. Tapi jangan sampai hanya percaya saja. Tapi orang percaya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada enggak kita lihat dia ingin selalu berada dalam persekutuan orang percaya. Pokoknya mau hujan kayak mau apa, dia selalu berusaha kalau sebisa mungkin dia akan pergi ke gereja. Ada waktunya, ada tenaganya, dia korbankan untuk Tuhan, ada keinginan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, ada keinginan membuat Tuhan senang, gitu kan. Nah, itu yang kita bisa lihat. Kemungkinan orang itu bisa mengasihi Tuhan. Ya. Jadi yang percaya. Kalau bukan percaya, jangan. Harus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang rela berkorban untuk Tuhan, yang ingin mengasihi Tuhan, yang ingin menyenangkan Tuhan, yang mencari apa yang Tuhan mau, ingin dekat dengan Tuhan. Nah, itu baru orang yang mengasihi Tuhan. Kalau enggak, malah membawa kita jauh dari Tuhan. Malam minggu misalnya, biasa ada kebaktian pemuda, bukan malah aja ini. Udahlah, kan minggu kemarin kamu sudah ke gereja. Udahlah, malam minggu ini kita kemana? Ke Balikpapan melawai atau kemana? Kita bilang ini kok dia malah bukan membuat kita dekat dengan Tuhan, malah membuat kita jauh dengan Tuhan. Wah, ini berarti bukan dari Tuhan, berarti bukan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, jadi carilah pasangan yang mengasihi Tuhan. Nah, dan kita bilang bahwa kalau sudah mendapat pasangan yang percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka itu perlu dijaga, didorong dia untuk mengasihi Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita lihat dia mengasihi Tuhan, kita harus dukung itu, gitu. Ya. Yang kedua, apalagi harus yang satu pengajaran, yang sama-sama dalam satu kebenaran, dalam satu pengajaran. Ya. Jangan berbeda pengajaran, berbeda konsep. Nanti akan kacau balau, gitu kan. Akan kacau balau kalau misalnya ada pasangan yang berbeda pengajaran, ya. Tidak dalam kebenaran, lebih kacau lagi. Berbeda gereja, itu kacau lagi. Ya. Yang saya pikirkan tadi ketika saya mempersiapkan tentang satu pengajaran dalam satu kebenaran. Ya. Yang pertama adalah kalau berbeda kebenaran, berarti biasanya tujuannya berbeda. Itu pertama. Ya. Yang kedua, kalau berbeda gereja, itu pasti akan kekacauan terjadi. Misalnya begini,
Kan hari ini ada banyak gereja yang percaya tentang misalnya minyak urapan, ya, minyak urapan, dan katanya itu minyak itu bisa mengusir roh jahat, membuat perlindungan dan sebagainya. Nah, ada pasangan yang satunya percaya itu, satunya tidak percaya. Ya, satunya tidak percaya itu. Wah, jadi misalnya dia undang yang satu mau tidak percaya minyak urapan, satu masih percaya minyak urapan. Tiba-tiba dia undang teman-temannya untuk urapi rumahnya, apa semua barang-barang itu. Gimana dengan pasangan yang tidak percaya? Pasti bingung, bisa jadi suatu keributan hanya gara-gara itu. Gitu. Itu dalam prakteknya. Tetapi yang paling parah lagi adalah kalau beda pengajaran dan tidak dalam kebenaran, itu tujuannya berbeda. Ya, tujuannya berbeda karena Alkitab bilang ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ya. Dan ada Kristus yang lain, gitu. Injil yang lain, gitu. Jadi sebenarnya seperti Yesus yang benar, seperti roh yang benar, seperti Injil yang benar, yang sebenarnya bukan Injil. Ya, membuat pengajarannya berbeda, tujuannya juga akhirnya bisa berbeda. Nah, coba kita lihat, ya. Yang pertama tadi sesuai kehendak Tuhan, cari yang percaya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, kamu lihat dulu sebelum jatuh cinta, apakah dia berkorban untuk Tuhan, taat kepada Tuhan, berusaha untuk mengasihi Tuhan. Ya, dia berani berkorban, ya. Waktunya, tenaganya, bahkan uangnya untuk Tuhan. Ya. Nah, itu bisa kita indikasi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia berani berkorban waktunya, tenaganya, hidupnya, dan hartanya untuk Tuhan. Itu tidak mungkin. Itu omong kosong. Ya. Jadi kalau orang bilang, saya mengasihi Tuhan, lihat ada enggak pengorbanan untuk Tuhan? Kalau tidak ada, itu hanya mengasihi Tuhan di mulut saja. Yang macam-macam gini bahaya. Ya. Bahaya itu, jangan pilih yang semacam begini. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah yang sesuai dengan kehendak kita, apa Tuhan, yang kedua adalah sesuai dengan kehendak kita. Dikatakan istri terikat selama suaminya hidup, kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah orang percaya. Jadi maunya Tuhan, yang penting orang percaya dan mengasihi Tuhan. Seterusnya apa? Ya, satu pengajaran. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ya sesuai dengan kehendak kita atau selera kita seperti apa gitu. Oh, mau saya yang tinggi, kurus, ya, boleh, silahkan pilih. Gitu. Oh, mau saya suku ini, ya, boleh, silahkan pilih. Gitu. Yang penting dia percaya. Oh, saya mau yang hitam keriting, ya boleh. Ya, kau pilih yang hitam keriting, yang penting dia orang percaya. Oh, saya maunya pendek gemuk, boleh, kan bilang. Ya, kalau mama selera mau seperti itu, boleh. Yang penting dia adalah orang yang percaya. Gitu. Dan artinya apa? Artinya dalam hal selera, fisik, Tuhan terserah kita. Gitu. Terserah kita maunya seperti apa. Itu adalah Tuhan berikan kebebasan kepada kita. Sehingga tidak ada orang berkata, oh kok Tuhan menghukum sekali, gitu, harus begini. Kok ada kebebasan bagi saya? Oh tidak, Tuhan kasih kebebasan. Menikah dengan siapa saja yang kau kehendaki. Tetapi yang penting, orang itu adalah orang percaya mengasihi Tuhan dan memiliki pengajaran yang alkitabiah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa demikian? Gitu? Kenapa demikian? Kenapa harus orang yang percaya? Kenapa harus orang yang mengasihi Tuhan? Nah, saya dapatkan, rupanya begini. Kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk memilih pasangan yang sungguh-sungguh percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan? Alasannya adalah, karena Tuhan yang merancang semuanya itu. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia ini. Dia tahu, ya. Dia tahu akan perkembangan manusia itu titiknya seperti apa. Dari muda, ya, bertumbuh tua, akhirnya turun. Gitu. Tuhan tahu suatu saat, kalau bukan karena dia mengasihi Tuhan, kalau dia bukan dari percaya kepada Tuhan, dasarnya dia mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kalau dasarnya yang lain, yang lebih ditonjolkan ketika dia memilih pasangan, maka itu akan terjadi kekacauan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau misalnya kita memilih bukan karena dia percaya, bukan karena dia mengasihi Tuhan, dasar apa lagi yang kita pilih untuk kita bisa menjadikan dia pasangan? Pastilah dasar kita adalah hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya materi,
hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan ini yang sering terjadi. Yang jasmani maksudnya apa? Oh, dia ganteng gitu. Sesuai dengan, oh dia cantik sekali, dia ganteng sekali, dia pinter, dia itu jasmaninya gitu. Ya. Duniawi, oh dia cakep, oh yang lain lagi apa? Ya. Oh dia kaya, oh dia pekerjaannya bagus dan apa semua. Nah, yang ini yang Tuhan maksud, yang ini adalah hal-hal yang sifatnya sementara. Kenapa? Karena ganteng itu sementara. Secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya ya umur 40, 50, 60 sudah tidak secantik dulu dan tidak seganteng dulu. Yang pertama. Yang kedua, karena pekerjaannya bagus. Pekerjaannya bagus. Oh, hartanya banyak. Nah, karena hartanya, karena pekerjaannya. Kita bilang pekerjaan dan harta. Dan semua yang ada di dunia ini itu bisa hilang dalam satu malam. Bisa hilang dalam sekejap. Itu sifatnya adalah sementara. Nah, ini yang berbahaya gitu. Nah, kalau hanya itu dasarnya, maka ketika itu pergi, ketika dia tidak tiba-tiba misalnya dipecat dari pekerjaannya, ketika dia kekayaannya tiba-tiba misalnya hilang atau ada terjadi masalah atau jadi apa, atau ketika dia tidak secantik dulu lagi di umur yang ke-40-50, ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau pekerjaan hilang, maka bisanya kalau dasarnya karena pekerjaan hilang, maka itu bisa mempengaruhi ke pernikahan. Saya pernah baca artikel di Balikpapan, ya. Katanya setelah setelah zamannya batu bara lagi turun-turunnya, ada satu krisis ekonomi pada waktu itu. Nah, dalam satu hari itu ada ratusan orang yang mendaftarkan diri dalam perceraian. Dan usut punya usut, rupanya karena apa? Karena banyak yang PHK. Banyak yang di PHK sehingga suami-suaminya banyak tidak punya pekerjaan, dan karena tidak lagi punya pekerjaan, akhirnya istri-istrinya pada menggugat untuk cerai. Banyak seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dasarnya karena fisiknya ganteng, karena dia cantik. Nah, di umur 40-50 tidak secantik dulu, tidak seganteng dulu. Tiba-tiba ada orang lain lagi datang, yang masih muda, yang masih cantik, lebih ganteng lagi. Gitu. Nah, itu biasanya banyak terjadi perselingkuhan. Atau cantik dan ganteng ini tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia stroke, gitu kan. Sudah tidak menghasilkan pekerjaan, stroke lagi, nggak bisa buat apa-apa. Dan bagaimana pasangan ini bisa mengasihi pasangannya yang mengalami sakit ini? Apa dasarnya? Kalau dasarnya tadi adalah karena pekerjaan, dia sudah tidak kerja lagi. Kalau dasarnya karena uang, dia sudah tidak menghasilkan uang lagi. Kalau dasarnya karena fisiknya cakep, dia sudah sakit, terbareng sakit ini. Nah, kalau memang dasarnya karena itu tadi, maka dia akan tinggalkan. Atau dia tidak akan peduli lagi. Nah, tetapi kalau dasarnya adalah dia ada orang percaya, orang mengasihi Tuhan. Kasih dia kepada Tuhan, itu akan terwujud kasihnya kepada pasangannya. Dia tidak melihat, pasangannya sudah tidak secakap dulu lagi. Memang dia sudah tidak seganteng dulu lagi. Dia tidak secakap dulu lagi. Mungkin tidak segagah dan tidak sehebat dulu menghasilkan uang pekerjaan. Tetapi, saya mengasihi Tuhan. Dan Tuhan yang saya kasihi, mengajarkan saya untuk mengasihi secara sempurna orang-orang yang ada di dekat kita atau pasangan kita. Maka apapun keadaan dia, kita bisa mengasihi dia. Dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya. Kenapa Tuhan bilang, carilah pasangan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi kita. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak ada jaminan dia bisa mengasihi kita. Kalau hanya karena pekerjaan kita, itu bisa hilang. Orang ada batas pensiun dan sebagainya. Kalau hanya karena fisiknya, ketika dia terbaring sakit, apa dasar dia mengasihi lagi? Tidak ada. Maka dia bisa tinggalkan atau dia tidak peduli lagi. Saya pernah juga lihat ada suatu berita yang sangat sadis sekali gitu. Ada seorang perempuan, dia datang kepada suaminya sedang terbaring stroke gitu.
Nah, perempuan ini minta apa? Minta izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Karena suaminya sudah stroke. Ya, sudah stroke. Gitu. Nah, sudah stroke. Gitu. Jadi, minta izin menikah lagi. Sudah stroke. Wah, ini. Sudah stroke, malah istrinya minta izin menikah lagi. Ya, tambah cepat mati ya. Nah, masalahnya adalah, bayangkan kalau itu adalah kita. Kalau pasangan kita atau kita memilih pasangan, bukan karena kasih kepada Tuhan, bukan memilih orang mengasihi Tuhan, maka dalam kondisi begitu tidak ada jaminan dia bisa mengasihi kita. Saat kita terbaring, saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saat kita tidak produktif lagi, tidak seperti dulu lagi, apa dasar dia mengasihi? Kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Nah, tapi kalau dia mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, apapun keadaan pasangan kita, kita bisa mengasihi dia. Karena dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi kita, suruh kita untuk mengasihi dia. Semakin dia sulit, semakin dia misalnya sakit, memang semakin kita memberikan perhatian kepada dia, karena dia semakin membutuhkan kita. Dan inilah wujud kita belajar untuk mengasihi mengasihi orang lain, yaitu mengasihi pasangan kita. Jadi semakin dia sakit, semakin apa? Maka kita akan semakin mengasihi dia. Dan itu bisa terjadi kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini yang terjadi. Makanya banyak terjadi ya. Orang misalnya suaminya sakit, nah, dia akan kawin lagi. Suaminya tidak punya anak, dia akan kawin lagi. Suaminya tidak kerja lagi, dia akan cari lagi yang ada pekerja. Siapa ya laki-laki atau perempuan yang punya pekerjaan. Nah, dia tidak menarik lagi, tidak secantik dulu lagi, dia cari lagi yang lebih muda, yang lebih cantik, dan sebagainya. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena dasarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, carilah yang percaya, carilah yang mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan membatasi kita. Bukan Tuhan seolah-olah mengungkung kita. Tapi pandanglah syarat-syarat itu. Karena justru Tuhan mengasihi kita. Dia ingin melindungi kita dari salah pilih pasangan. Karena Tuhan tahu kalau sekali salah pilih pasangan, maka dampaknya itu akan cukup panjang. Ya. Kontraknya seumur hidup. Nah, selanjutnya siapa saja yang kita kehendaki. Yang sesuai dengan selera kita. Nah, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita impikan, silakan. Maka berdoa kepada Tuhan, minta, silakan. Ya, yang penting orang itu adalah orang percaya. Jadi memilih pasangan hidup. Seperti itu syaratnya Tuhan ya. Ya, sulit mendapat pasangan yang alkitabiah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak anak-anak muda bilang begini, wah ini sih sulit sekali gitu kan. Di zaman sekarang, apalagi di Indonesia, yang kekristenan itu minoritas. Sudah kekristenan minoritas, kekristenan yang alkitabiah lebih minoritas dari minoritas lagi. Yang lebih kecil lagi gitu kan. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan pasangan yang percaya Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang satu doktrin gitu kan. Nah, ini kan sulit gitu kan. Sulit mendapat pasangan yang alkitabiah. Malah pertanyaan, apakah ada? Kalau ada itu ada di mana? Gitu. Ini. Jadi saya bertanya, ini sulit mendapatkan pasangan yang alkitabiah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ini sulit. Boleh nggak kompromi-kompromi sedikit? Kenapa? Apa ada memang di dunia ini? Apa ada di Indonesia? Apa ada di Balikpapan misalnya? Orang yang memiliki kriteria seperti itu. Yang percaya ada, tapi tidak mengasihi Tuhan. Yang satu doktrin ada, tapi tidak mengasihi Tuhan. Ya, jadi gimana ini? Gitu kan? Apa saya nunggu atau bagaimana? Gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaannya. Kita yang sering ditanyakan, apakah ada? Kalaupun ada, itu di mana? Nah, kita bilang, ada yang bilang, oh ini memang barang langka, gitu. Langka, sulit. Ya, kita bilang, kalau bicara apakah ada, saya percaya ada. Kalau langka, ya langka memang langka, tapi masih ada. Tapi kalaupun ada, sekarang ada di mana? Nah, sekarang saya percaya bahwa sekarang dia tuh ada di mana? Jawaban saya adalah sekarang dia itu ada di tangan Tuhan. Jadi kalau Anda adalah seorang perempuan yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan sudah lahir baru, berada dalam doktrin yang benar, percayalah pasanganmu sekarang ada di tangan Tuhan. Ya. Berarti dia adalah seorang laki-laki yang juga yang percaya, yang mengasihi Tuhan, dan yang memiliki pengajaran benar. Sekarang dia ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan berikan kepada orang yang terbaik. Anda bayangkan, di tangan Tuhan itu ada laki-laki yang percaya, ada laki-laki yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan sayang enggak? Tuhan sayang. Karena sudah percaya, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berada dalam kebenaran lagi, Tuhan sayang dia.
Nah, karena Tuhan sayang dia, maka Tuhan juga akan memberikan kepada wanita yang tepat gitu. Wanita yang tepatnya yang apa? Yang sama-sama sudah percaya Tuhan, yang juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan cinta kebenaran gitu. Nah, jadi karena Tuhan mengasihi ini orang yang mengasihi Tuhan, kalau dia laki-laki, maka dia akan berikan kepada wanita yang tepat gitu. Nah, jadi kalau bilang ada enggak ada, saya bilang. Di mana ya? Sekarang di tangan Tuhan. Jadi caranya bagaimana untuk mendapatkan itu? Nah, kita bilang kalau kamu ada laki-laki, laki-laki seperti apakah yang kamu inginkan? Yang seperti kehendak Tuhan. Berarti laki-laki, perempuan apa yang kamu inginkan? Berarti perempuannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kehendak Tuhan seperti apa? Yang percaya, yang mengasihi Tuhan, memiliki pengajaran yang benar. Nah, kalau begitu, kamu jadikan dulu dirimu orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, dan cinta kebenaran. Baru Tuhan akan memberikan orang yang tepat. Kenapa? Karena misalnya kamu laki-laki, mencari perempuan yang sesuai dengan kriteria Tuhan. Nah, perempuan yang sesuai dengan kriteria Tuhan, yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang cinta kebenaran, itu adalah suatu hal yang berharga bagi Tuhan. Ini orang berharga di mata Tuhan. Ini orang yang Tuhan sayangi, yang Tuhan kasihi. Gitu. Apakah Tuhan bisa kasih kepada sembarang orang? Oh tidak, Tuhan tidak mau kasih kepada sembarang orang. Dia cari orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang percaya mengasihi Tuhan, yang dia bisa menjaga dia, bisa menyayangi dia, gitu. Ya, bisa menyayangi dia, baru Tuhan akan berikan. Jadi kalau kamu mengharapkan pemberian terbaik dari Tuhan, maka lakukanlah yang terbaik juga bagi Tuhan. Kalau kamu merindukan mendapatkan orang yang mengasihi Tuhan, ya, buatlah dirimu mengasihi Tuhan dulu. Kalau kamu mau cari orang mencintai kebenaran, buatlah dirimu mengasihi kebenaran dulu, sehingga kamu layak diberikan orang yang mengasihi Tuhan, layak diberikan orang yang cinta kebenaran. Gitu. Nah, jangan harap mendapatkan pasangan yang alkitabiah, pasangan yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, cinta kebenaran, kamunya sudah tidak mengasihi Tuhan, kadang kebaktian kadang datang, kadang enggak, tidak ada pengorbanannya untuk Tuhan, tidak ada kasihnya kepada Tuhan, minta yang terbaik, tidak mungkin. Gitu ya. Jadi, tidak usah kita cari kemana-mana kayak mencari barang apa gitu, tidak usah. Buat diri kita layak dulu, diberi yang terbaik. Maka percayalah, Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya. Ya, jadi itu ya. Jadi sulit mendapatkan pasangan yang alkitabiah. Di mana? Apakah ada? Ada di tangan Tuhan sekarang. Ya, nanti akan Tuhan berikan kepada orang yang tepat. Maka jadikanlah dirimu orang yang tepat untuk diberikan pemberian yang baik dari Tuhan atau pasangan yang baik. Nah, tidak usah, wah, lihat hartanya sudah bagaimana, lihat ininya sudah bagaimana. Tidak usah pikirkan itu. Fokus untuk mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik. Ya. Bagaimana jika saya tidak memiliki syarat, memilih syarat yang sesuai dengan syaratnya Tuhan? Ya, misalnya, bagaimana jika saya tidak memilih sesuai dengan syaratnya Tuhan? Mungkin ada bertanya, saya udah cari-cari, pilih-pilih, umur saya sudah sekian, ini bagaimana ini? Ya, kok nggak dapat-dapat? Ya, kita bilang, sebenarnya jangan khawatir. Ya, buat diri kita layak dulu. Tetapi ada orang akhirnya lebih memilih untuk menabrak. Ya udahlah ini, yang penting percaya. Dia tidak mengasihi Tuhan, ya tidak apa-apa lah, sudah yang penting menikah. Nah, teman-teman saya sudah menikah, yang lain sudah menikah, kok saya belum, ya udah yang penting status saya dari jomblo jadi menikah. Tapi yang syarat-syaratnya dia tabrak, ya, dia tidak memenuhi kriteria Tuhan. Makanya saya bilang begini, misalnya belum orang yang percaya atau belum orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana? Nah, saya dulu waktu PA beberapa anak muda, saya kasih ilustrasi begini. Kadang-kadang memilih pasangan itu bagaikan kita memilih baju. Atau memilih pasangan bagaikan kita itu membeli baju. Nah, kalau yang sudah percaya, mengasihi Tuhan, satu doktrin, nah itu beli baju, langsung jadi. Tetapi kalau syarat-syarat tadi misalnya tidak terpenuhi, itu kita bagaikan maunya beli baju, tapi yang kita beli adalah kain. Nah, kain bisa jadi baju enggak? Bisa.
Tadinya bukan orang percaya. Ya, apalagi mengasihi Tuhan, apalagi satu doktrin. Nah, orang yang tidak percaya ini bisa nggak menjadi orang percaya? Bisa. Ya. Jadi, tadinya orang belum percaya, bisa menjadi orang percaya nggak? Bisa. Tadinya orang belum percaya, bisa tetap menjadi tidak percaya nggak? Bisa. Makanya saya bilang, bagikan kita beli kain. Gitu. Kain bisa jadi baju nggak? Bisa. Kain bisa tidak jadi baju nggak? Bisa. Tetapi, kalau Anda beli kain, ya, kain untuk bisa menjadi baju itu butuh proses yang panjang. Ya. Meski dipotong dulu, setelah dipotong dipola dulu, baru jadi bahan. Setelah jadi bahan, ya, setelah jadi bahan, baru dijahit. Nah, setelah dijahit baru bisa jadi baju. Nah, itu ya. Terus ada orang bilang, oh saya maunya baju tapi tidak ketemu. Yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang satu doktrin tidak ketemu. Saya beli bahan aja lah. Dia sudah percaya tapi kelihatannya tidak mengasihi Tuhan gitu. Ya udahlah, tidak apa-apa lah. Yang penting menikah. Ya, kamu beli bahan. Gitu. Bahan bisa beli baju enggak? Karena kalau bahan dia sedikit lebih baik dari kain. Artinya mungkin sudah dipotong. Untuk bahan jadi baju tinggal dijahit. Nah, jadi sedangkan kalau dia beli baju ya udah dia langsung pakai sudah aja jadi. Nah, ini gambaran. Maksud saya adalah gini. Kalau misalnya dia bukan orang yang tidak percaya, itu bagaikan kita beli kain. Kain untuk bisa jadi baju itu butuh namanya dipotong. Dipola dulu. Setelah dipola dipotong. Setelah dipotong dijahit. Baru dia bisa jadi baju. Bisa salah pola enggak? Bisa. Kalau salah pola bisa jadi baju enggak? Enggak bisa. Kain setelah dipola dipotong, bisa salah potong enggak? Bisa. Kain dipola, dipotong, dijahit. Setelah dipolanya udah benar, bisa dijahit. Bisa salah jahit enggak? Bisa. Kalau salah jahit, bisa-bisa enggak jadi baju. Nah, maksud saya gini, kalau Anda memilih orang yang tidak percaya Tuhan, pertama Anda adalah melanggar prinsip firman Tuhan. Yang kedua, mungkin dari orang yang tidak percaya ini bisa menjadi percaya nggak? Bisa. Bagaikan kain bisa menjadi baju. Tetapi saya katakan, butuh proses yang panjang. Butuh banyak air mata, butuh banyak doa, butuh banyak teladan dari kita. Untuk orang yang tidak percaya ini bisa menjadi percaya. Gitu. Ya. Bagaikan kain itu harus dipola dulu, dipotong dulu, dijahit dulu, baru bisa jadi baju. Orang yang tidak percaya itu butuh apa? Butuh kesabaran, mendidiknya, mengajarkan kebenaran, memberikan teladan orang Kristen itu seperti apa. Butuh perjuangan, butuh doa, gitu kan. Butuh kesabaran, baru dia bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah ini ya, ada perjuangan, ada air mata, ada waktu, ada tenaga, ada teladan, ada keinginan kuat dari kita sungguh-sungguh agar dia bisa menjadi ini orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi masalahnya adalah itu kan kain. Kain bisa salah pola, bisa salah jahit, salah jahit, bisa salah pola, salah potong, bisa salah jahit, nggak jadi baju. Itu kain. Kain kalau dipola dia tidak berontak. Ya. Kain kalau dipotong dia tidak protes. Kain kalau dijahit dia tidak berontak, tidak protes, tidak apa. Masalahnya yang kita pola ini adalah manusia. Gitu. Manusia yang bisa protes, manusia yang bisa memberontak, manusia yang punya pendirian, manusia yang punya dasar, gitu kan. Sehingga bagaimana, kamu aja orang Kristen seperti itu. Pas saya lihat banyak orang Kristen seperti itu, nah benar begini, dia bisa berontak. Gitu. Kain saja bisa salah, bisa, apalagi manusia. Gitu. Nah ini jadi resikonya sangat besar sekali. Gitu. Maksud saya apa? Maksud saya adalah, Anda memilih untuk melanggar prinsip firman Tuhan. Ada enggak orang yang darinya tidak percaya jadi orang percaya? Ada. Tapi siap enggak Anda butuh waktu, tenaga, doa, air mata mungkin, untuk mengubah dari orang yang tidak percaya ini menjadi orang yang percaya. Kalau Anda tidak siap waktu, tidak siap tenaga, tidak siap teladan, tidak siap komitmen
untuk mengubah orang dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang tidak percaya, jangan coba-coba. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau Anda memilih misalnya Kain, orang yang tidak percaya, hanya karena ketertarikan banyak hal, karena belum menemukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya siap waktu, tenaga, kesabaran, dan sebagainya, tapi siap enggak. Kalau tiba-tiba yang Anda pilih dari Kain, tiba-tiba tidak menjadi baju. Dari orang yang tidak percaya, dan akhirnya tetap tidak percaya. Nah, ini yang konsekuensinya. Nah, demikian juga dengan bahan. Bahan ya mungkin sudah percaya, tinggal dipoles untuk mengasihi Tuhan, atau tinggal dia diajar kebenaran yang berbeda pengajaran dengan kita, kalau diterima, oke. Kalau tidak terima, ya bisa jadi juga tidak menjadi baju. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita pilihlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau pilih baju langsung jadi, siap pakai gitu. Malah dia dukung kita. Kalau kita misalnya hari Minggu lambat bangun, dia yang dorong kita. Kalau kita mulai tidak setia, ya dia ingatkan kita untuk tetap setia. Wah, itu yang baik. Karena yang kita beli adalah baju. Yang sudah sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh sudah satu doktrin. Tidak perlu capek-capek lagi ajarin, oh baptisan yang benar itu seperti ini. Tidak perlu didebatkan lagi, karena dia sudah tahu semuanya. Itu bagaikan kita beli baju bisa langsung pakai, bisa langsung jadi. Tidak butuh banyak air mata, tenaga, kesabaran, dan sebagainya. Ya, jadi maunya Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Ya. Jadi bagaimana jika saya tidak memilih sesuai dengan syarat Tuhan? Jawaban saya adalah, Anda beli kain bisa tidak jadi baju. Siap enggak konsekuensinya? Beli bahan, bisa jadi tidak jadi baju. Tapi yang Tuhan mau, pilihlah orang yang sungguh-sungguh percaya, sudah mengasihi Tuhan. Itu untuk kebaikan kita. Terus, apalagi? Memang sulit mendapat pasangan yang alkitabiah. Ya, jadi ada enggak? Ada di tangan Tuhan. Jangan coba-coba memilih yang tidak sesuai dengan syarat Tuhan. Yang ketiga adalah, ketika kita berkata sulit untuk mendapatkan pasangan yang alkitabiah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebenarnya pada saat yang sama itu memberikan motivasi kepada kita. Motivasi apa? Motivasi bagi kita untuk apa? Mendukung jemaat yang alkitabiah. Karena orang yang percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan memiliki pengajaran yang alkitabiah, itu hanya ada di dalam jemaat yang alkitabiah. Jemaat yang alkitabiah. Nah, semakin kita mendukung jemaat alkitabiah berdiri di mana-mana, maka dengan demikian, maka kita memperbanyak orang-orang yang percaya, memperbanyak orang-orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memperbanyak orang-orang yang mengasihi kebenaran. Ya, yang ada dalam kebenaran. Sehingga apa? Sehingga semakin banyak jemaat alkitabiah didirikan, semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang mengasihi Tuhan, semakin banyak orang cinta kebenaran, maka makin banyak ya, peluang untuk mendapat pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, justru itu mendukung kita untuk pemberitaan Injil. Ya, kita semakin menginjili orang, supaya semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang diselamatkan. Dengan harapan setelah dia percaya, setelah dia diselamatkan, dia mengasihi Tuhan. Dan berada dalam jemaat yang benar. Ya, jadi injilin dulu. Buat dia percaya Tuhan dulu. Ya. Dan yang ketiga, membuat kita juga semakin bertekad. Memotivasi diri kita untuk bertekad, untuk menjadi keluarga yang alkitabiah, agar menghasilkan generasi muda yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi begini, kita sadar bahwa mencari pasangan yang alkitabiah, yang percaya, yang mengasihi Tuhan, dan yang berada dalam kebenaran, itu sulit, kita akui itu. Ya. Tadi dikatakan langka. Ya, ada, tapi di tangan Tuhan. Nah, itu membuat kita apa? Kita bertekad. Tuhan, kalaupun suatu saat saya menikah, suatu saat saya punya anak, tolong saya Tuhan, ya, tolong kami Tuhan, untuk mendidik anak-anak kami ini, untuk menjadi orang yang percaya Tuhan, untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan, dan berada dalam jemaat yang benar. Sehingga apa? Sehingga kalau kita punya anak misalnya laki-laki atau perempuan, ya, generasi muda yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu akan menyediakan kepada keluarga-keluarga lain yang juga ada anaknya laki-laki atau perempuan yang nanti akan mencari pasangan. Oh, ada rupanya di keluarga sana ada yang percaya Tuhan, oh ada yang mengasihi Tuhan, ada yang satu doktrin. Sehingga kalau anak kita
mencari, oh mungkin ada di sana, di keluarga itu, oh ada di keluarga itu, oh ada anak si ini yang sama-sama percaya Tuhan. Nah, jadi maksudnya apa? Justru karena sulit itulah, maka kita harus bertekad menjadi keluarga yang alkitabiah, menghasilkan generasi yang sesuai dengan maunya Tuhan. Gitu. Dan itu dimulai dari apa? Gitu. Dimulai dari pilihlah pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena sebelum menjadi keluarga alkitabiah, harus mencari pasangan alkitabiah dulu. Menjadi keluarga alkitabiah, setelah menjadi keluarga alkitabiah, menghasilkan generasi yang alkitabiah. Nah, itu akan memotivasi kita untuk bertekad menjadi keluarga yang alkitabiah, karena itu maunya Tuhan ya. Terus, ya, jadi itu saja pembahasan kita di malam hari ini. Ya, kita akan bersambung ke pernikahan Kristen Alkitabiah Fat yang kedua atau bagian yang kedua. Ya, kenapa? Karena pembahasannya akan cukup panjang hal-hal yang lain. Tetapi intinya di malam hari ini adalah kita bahas bahwa Tuhan mau pernikahan itu laki-laki dengan perempuan, monogami, pernikahan itu adalah seumur hidup. Ya, Tuhan tidak mau ada perceraian, karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan Tuhan mau pernikahan akan menjadi contoh, karena itulah, ya, pilihlah pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sahnya pernikahan di mata Tuhan, itu ketika ada diumumkan depan publik, dan terjadinya hubungan suami istri. Tidak boleh dibalik, ya, tidak boleh hubungan suami istri dulu, baru diumumkan depan publik, itu namanya perzinahan. Dan Tuhan juga mau kita bertekad untuk apa? Untuk mendukung jemaat lokal yang benar, untuk memberitakan Injil, dan untuk apa? Untuk berdiri sebagai keluarga yang alkitabiah, untuk melahirkan generasi-generasi anak-anak kita laki-laki dan perempuan yang siap untuk menjadi pasangan yang alkitabiah untuk anak-anak dari keluarga-keluarga yang lain, yang keluarga-keluarga alkitabiah yang lain juga, sehingga di kemudian hari akan banyak generasi-generasi yang alkitabiah, ya, sehingga pasangan mereka juga akan mendapatkan pasangan yang alkitabiah juga. Nah, sehingga pernikahannya bisa sesuai dengan rancangan Tuhan. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Ya, oke.